Penampilan impresif Axel Runtukahu saat membantu Persija Jakarta menaklukkan Persebaya Surabaya membuat namanya kini menjadi sorotan. Pemain berusia 27 tahun itu dinilai berpeluang mendapat panggilan dari pelatih timnas Indonesia, John Hartman, jika mampu menjaga konsistensi performanya. Desakan dari supporter pun menguat agar Axel segera diberi kesempatan membela skuad Garuda, menyusul kontribusi positifnya bersama Persija dalam beberapa laga terakhir. Diketahui permasalahan di lini depan timnas Indonesia hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Dari sejumlah nama yang ada, hanya Ole Romeni yang dinilai tampil konsisten, sementara posisi striker lainnya masih mengalami rotasi tanpa kepastian. Baik pemain diaspora maupun lokal silih berganti mengisi lini serang. Namun belum ada yang benar-benar mampu menjadi tandem ideal bagi Ole Romeni. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi John Hartman. Dalam situasi tersebut, Hartman dinilai perlu mempertimbangkan memanggil Axel untuk agenda timnas Indonesia berikutnya. Terlebih, dirinya baru saja mencetak 2 gol saat Persija menang 3-0 atas Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 11 April 2026. Tambahan tersebut membuat Axel kini mengoleksi 6 gol dan 3 assist dari 18 penampilan bersama Persija musim ini. Catatan itu dinilai cukup menjadi modal kuat untuk menembus skuad tim nasional. Meski demikian, kehadiran Axel berpotensi menggeser sejumlah nama di lini depan timnas Indonesia. Salah satunya adalah Mauro Zylstra. Mantan andalan FC Volendam itu sebelumnya sempat mencuri perhatian sebagai striker naturalisasi. Namun performanya menurun akibat cedera. Meski sempat mencetak gol ke gawang Saint Kitts and Nevis, posisi Mauro kini dinilai menjadi salah satu yang paling terancam seiring meningkatnya performa Axel. Selain itu, Ramadan Sananta juga berpotensi tersisih. Penyerang klub Brunei DPMM itu sebelumnya mendapat kesempatan tampil dalam 2 laga FIFA Series 2026 sebagai tandem Ole Romeni. Namun gagal memaksimalkan peluang yang didapat sehingga menuai kritik.
Meski sempat mendapat pembelaan dari Hartman yang menyebut perannya mirip dengan Olivier Giroud, bukan tidak mungkin posisinya akan tergantikan pada agenda berikutnya. Nama lain yang juga berada dalam posisi rawan adalah Jens Reven. Striker Bali United itu dipanggil ke tim senior secara mendadak saat Mauro mengalami cedera, tetapi belum mendapat kesempatan tampil. Padahal Jens Reven memiliki catatan impresif di level kelompok umur, dengan torehan 17 gol dari 29 pertandingan. Minimnya kesempatan di tim senior membuatnya menjadi salah satu kandidat kuat yang berpotensi tersisih jika Axel Runtukahu dipanggil ke timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung, Levin Kurjawa, mengungkapkan keinginannya untuk mempelajari bahasa Indonesia apabila masa baktinya bersama klub berjuluk Maung Bandung diperpanjang hingga 1 tahun ke depan. Bek asal Prancis tersebut saat ini masih dalam tahap beradaptasi dengan kehidupan sepak bola tanah air sejak bergabung dengan Persib Bandung. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu mengaku mulai menikmati pengalaman barunya baik di dalam maupun di luar lapangan. Kurjawa saat ini dikontrak dalam durasi singkat selama 5 bulan dengan masa kerja yang akan berakhir pada 31 Mei 2026. Meski demikian, ia membuka peluang untuk bertahan lebih lama apabila kerjasama berlanjut. Ia bahkan menyebut sudah mulai mempelajari beberapa kosakata sederhana dalam bahasa Indonesia. Dengan nada bercanda, Kurjawa mengaku telah bisa mengucapkan hitungan dasar seperti 1, 2, 3 yang menurutnya sering digunakan ketika berfoto bersama supporter. Dalam aspek permainan, sang pemain mencatat penampilan keempatnya di ajang Super League saat Persib meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang di Stadion Gelora Haji Agus Salim Minggu 4 April 2026. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85 menggantikan Tom Hai dan turut membantu menjaga keunggulan tim hingga peluit akhir. Kemenangan tersebut membuat Persib tetap kokoh di puncak klasemen Super League hingga pekan ke-26. Tim asuhan Maung Bandung
unggul 4 poin dari Borneo FC di posisi kedua serta terpaut 9 poin dari Persija Jakarta di peringkat ketiga. Bagi pemain berusia 33 tahun itu, Persib merupakan klub pertama yang ia bela di luar Eropa. Karena itu, ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru mulai dari suasana perjalanan tim hingga kultur sepak bola di tanah air. Ia juga menyatakan keinginannya untuk memahami kehidupan di tanah air lebih dalam baik dari sisi lingkungan, budaya maupun atmosfer sepak bolanya. Persaingan juara Super League musim ini terbilang sangat ketat. Terdapat 3 tim yang memiliki peluang untuk menjadi juara, yakni Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Sementara itu, mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, melontarkan prediksi mengejutkan terkait kandidat juara Super League 2025-2026. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memasukkan Persija Jakarta dalam perhitungannya. Persaingan di papan atas klasemen semakin sengit menjelang akhir musim. Persib Bandung masih kokoh di puncak dengan 64 poin dari 27 pertandingan. Unggul 4 angka dari Borneo FC Samarinda yang mengoleksi 60 poin dari jumlah laga yang sama. Di tengah ketatnya persaingan tersebut, pernyataan Sintayong langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. STY secara terbuka mengungkapkan prediksinya terkait tim yang berpeluang besar meraih gelar juara musim ini. Prediksi tersebut bukan tanpa dasar. Sin mengaku sempat menyaksikan langsung performa Persib sebelum menyampaikan penilaiannya. Menariknya, alasan yang dikemukakan tidak semata berdasarkan data statistik. Pelatih asal Korea Selatan itu justru menyoroti aura atau atmosfer permainan yang ditunjukkan tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Secara performa, Persib memang menunjukkan konsistensi tinggi. Mereka saat ini memimpin klasemen dengan 64 poin dari 27 laga yang telah dijalani.
Dominasi Persib dalam beberapa musim terakhir juga menjadi faktor pendukung. Klub asal Bandung itu tercatat sebagai juara Liga 1 musim 2023-2024 dan 2024-2025. Sekaligus menjadi tim pertama yang meraih gelar secara beruntun dalam kompetisi penuh tanpa jeda. Apabila mampu mempertahankan tren positif hingga akhir musim, Persib berpeluang mencetak sejarah dengan meraih 3 gelar juara secara berturut-turut. Sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu kekuatan dominan sepak bola Indonesia saat ini. Meski demikian, langkah Persib tidak akan mudah. Borneo FC Samarinda masih terus memberikan tekanan dari posisi kedua. Sementara Persija Jakarta mengintai di peringkat ketiga. Dengan beberapa pertandingan tersisa, setiap laga menjadi krusial bagi Persib dalam upaya mengamankan gelar juara musim ini. Dalam laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sabtu 18 April 2026, Persija Jakarta sukses menang tipis 1-0 atas PSBS Biak. Pertandingan diawali dengan tempo sedang, di mana kedua tim masih saling membaca permainan. Namun Persija mampu beradaptasi lebih cepat dan efektif dalam mengembangkan serangan. Keunggulan Persija lahir dari skema serangan cepat yang diselesaikan Maxwell Souza. Sepakan pemain yang juga menjadi top skor tim itu gagal diantisipasi kiper PSBS, Dimas Gali Pratama, sehingga mengubah skor menjadi 1-0. Setelah gol tersebut, Persija tetap mendominasi jalannya laga hingga akhir babak pertama yang ditutup dengan keunggulan mereka. Memasuki babak kedua, kedua pelatih melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Tempo pertandingan pun meningkat dibandingkan paruh pertama. Meski demikian, hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta.
Kemenangan ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara. Persija tetap berada di peringkat ketiga dengan koleksi 58 poin dari 18 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan. Sementara itu, Persija masih tertinggal dari Persib Bandung yang memimpin klasemen dengan 64 poin, serta Borneo FC di posisi kedua dengan 63 poin. Persib baru akan melakoni laga melawan Dewa United pada Senin 20 April 2026. Laga ini sangat krusial bagi Maung Bandung jika ingin tetap memantapkan posisinya di puncak klasemen.